Kurikulum Merdeka. Guru banyak yang mengeluhkan pembelajaran kurikulum 13, di mana mulai dari kurikulum yang padat dan banyak, RPP yang panjang, penilaian asesmen yang memusingkan, dan masih banyak lagi. Merdeka Mengajar merupakan inovasi di mana guru diberikan kebebasan untuk mendesain proses pembelajaran di kelasnya sesuai dengan karakter siswa yang diajarkan. Apa saja sih yang ada di Merdeka Mengajar? Yang pertama, RPP dibuat lebih sederhana. Kedua, kebebasan dalam menyusun proses pembelajarannya. 3. Kebebasan dalam proses pengambilan nilai dari siswanya tanpa dibatasi dengan hal yang bersifat administratif. Dan instrumen penilaian tidak hanya berupa soal dan hafalan. Keunggulan kurikulum Merdeka. 1. Siswa bebas memilih sesuai minat dan bakat masing-masing. 2. Guru serta sekolah diberikan kebebasan memilih kurikulum sesuai karakteristik sekolah. 3. Guru diberikan hak untuk maju atau mundur dalam suatu fase kurikulum atau menyesuaikan tahap pencapaian dan perkembangan murid. Bagian penting dari kurikulum Merdeka adalah pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang disusun berdasarkan minat siswa, profil belajar siswa, dan berdasarkan kesiapan belajar. Contoh pembelajaran berdiferensiasi: murid dibagi beberapa kelompok yang sesuai minatnya dan kebutuhan belajar murid. Kemudian, muatan dari kurikulum Merdeka. Pertama, profil pembelajaran Pancasila. Kedua, capaian pembelajaran. 3, alur tujuan pembelajaran. 4, modul ajar. Kemudian, fase dalam jenjang kelas SD, MI. Pertama, fase A kelas 1 sampai 2. Kedua, fase B kelas 3 sampai 4. Ketiga, fase C kelas 5 dan 6. Kemudian, capaian pembelajaran atau CV merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase pembelajaran. CV memiliki cakupan. Cakupan CV adalah sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Kemudian masuklah kita ke ATP atau alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan berdasarkan fase. 1. Merumuskan tujuan pembelajaran atau TV. 2. Menganalisis elemen capaian pembelajaran. 3. Kolaborasi tim pendidik menganalisis naskah capaian pembelajaran. Masuklah kita ke modul ajar. Modul ajar adalah sejumlah alat sarana media, metode, petunjuk yang dirancang secara sistematis. Kemudian adapun komponen modul ajar. Yang pertama, informasi umum, kedua lampiran, dan ketiga komponen inti. Kemudian langkah penyusunan modul ajar. Pertama, memahami capaian pembelajaran. Kedua, merumuskan tujuan pembelajaran. Ketiga, menyusun alur tujuan pembelajaran dari tujuan pembelajaran. 4. Merancang pembelajaran dan asesmen. Sekian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat.